Inilah Kampung Nelayan Dadap. Seperti namanya, kampung ini ditinggali oleh para nelayan. Pesisir pantai adalah sumber kehidupan mereka. Namun beberapa bulan ini, pesisir Dadap tak lagi cukup menghidupi kebutuhan ekonomi para nelayan. Setidaknya itulah yang dialami oleh Mulyana, nelayan asal Indramayu ini. Kini penghasilannya turun hingga 50%. Hasil tangkap rajungannya tidak cukup untuk menutup biaya perbekalan dan pembelian umpan. Susah mas, kalau masalah penghasilan. Kedua kali mas, yang namanya penghasilan nelayan tuh kayak air laut juga sih. Kayak air laut juga, kadang pasang surut ya. Yang kadang lagi enak-enak gitu. Kalau lagi susah-susah. Tapi di sini faktor utamanya nih mas. Yang penting jangan ada limbah mas. Limbah gitu, air kotor. Yaitu bentuknya dari pulau. Itu air kotor laut tuh dari dia. Orang-orang seperti Mulyana hanya mengandalkan hidup dari pesisir pantai. Namun lain cerita dengan warga Dadap di bagian depan. Ada pemandangan yang bertolak belakang antara pemukiman depan dan belakang. Dan inilah penampakan di bagian depan, di mana di kawasan ini sebagian besar berdiri bangunan dengan dinding tembok. Di sini, semula menjamur kafe remang-remang yang menjadi lokasi prostitusi. Dan inilah kawasan lokalisasi Cenggu. Sebelumnya ada 72 kafe yang beroperasi dengan jumlah pekerja seks komersial sebanyak 427 orang. Namun kini, sebagian bangunannya sudah rata dengan tanah. Di bagian depan ini juga tadinya bermunculan aneka usaha pendukung kehidupan warga, kafe. Roda perekonomian warga berputar cepat di sini. Mereka inilah sebagian warga yang baru datang pada tahun 1980-an. Dari sini, ini tinggal hitung plottingnya aja. Dari sini sampai depan saya, sampai rumah klinik istri saya. Salah satu warga depan ini adalah Abdul Aziz atau AS. Aziz adalah segelintir orang dari warga Dadap yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Pria yang mengaku asli Dadap ini memegang sertifikat kepemilikan tanah seluas 800 meter persegi. Ada di sini sejak tahun 1975. Dan kami keluarga di sini juga memiliki tanah di sini dan juga memiliki sertifikat mutlak hak milik. Nah, di sini hak milik. Makanya kalau dibilang kami selaku warga Kampung Baru Dadap ini digusur-gusur aja, maksudnya apa? Bupati atau Pemkab Tangerang ini maksudnya apa? Sedangkan kami di sini sudah lama menduduki dan di sini dibilanglah tanah pemerintah atau tanah PAP. Mana buktinya? Puluhan tahun Aziz dan keluarga menduduki tanah ini. Status kepemilikan tanah ini sudah berganti hingga 3 kali. Itu artinya selama ini ada proses jual beli tanah di lahan tidak bertuan. Riwayatnya ini pertama ini dari Ibu Asya Arsyad, atau ini kedua Forman Lumban Tobing, dan ketiga saya. Itu aja. Ya otomatis kan kita namanya punya sertifikat ya harus diurus juga kan. Ini pun legal saya urusnya, bukan semata-mata diurus yang dibilang kata Pemkab bahwa yang punya sertifikat bodong lah atau apalah. Toh yang bikinnya emang siapa? Kan pemerintah juga. Kalau dibikin bodong siapa yang bikin? Tukang sayur? Kan bukan. Kepemilikan sertifikat inilah yang selalu dijadikan kartu truf sebagian warga Kampung Dadap. Sebagian warga bahkan menggugat balik pihak Pemkab. Tanah itu adalah memang dulu bukan Prancis yang beli, Pak. Yang beli adalah pemerintah negara Indonesia. Tapi pekerjaannya Prancis waktu itu, Pak. Artinya kemudian dari pemerintah itu menyerahkan kepada Angkasa Pura selaku pengelola dari bandar udara. Jadi betul ya Pak sampaikan tadi ada lokator di sana karena kebutuhan untuk navigasi. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Singkatnya gitu. Jadi Bapak tanyakan seperti itu, Angkasa Pura ada tanah kita. Dan kita juga punya SPH-nya,
surat pelepasan haknya sudah ada. Inilah celakanya. Selama puluhan tahun, negara tidak hadir mengawasi dan menjaga lahan miliknya. Kealapan ini telah memicu klaim-klaim dari pihak lain. Setiap tanah itu harus memiliki dasar hukum. Nah, tanah yang tidak memiliki dasar hukum itu statusnya tanah tidak terdaftar. Tidak ada yang menguasai. Nah, kalau tanah-tanah tersebut tidak terdaftar, maka bisa saja setiap warga negara atau pemerintah untuk mendaftarkannya. Negara kita tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, kita ada nilai-nilai kemanusiaan di sana, hak asasi dan lain sebagainya. Ketika itu semua kita sudah penuhi, ya, untuk penertiban, untuk penataan kawasan, apalagi untuk penegakan ya hukum, kita tidak boleh mundur. Setiap warga negara memang memiliki hak hidup di setiap jengkal Indonesia. Namun penggunaan tanah negara secara ilegal tidak dibenarkan. Dan sikap abai dan juga pembiaran dari pemerintah sebenarnya adalah pangkal dari persoalan konflik agraria.